Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum dan pembangunan. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila Arfa dengan NIM 1930202031 dan rekan saya Nabila Fatma dengan NIM 1930202038. Hukum dan pembangunan. Yang pertama, hukum, pembangunan, dan masyarakat. Hukum yaitu suatu alat yang digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, dan lain-lainnya. Sedangkan masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Pembangunan dapat berperan penting untuk mengubah perilaku masyarakat dan kepatuhan manusia atau masyarakat pada nilai-nilai hukum. Hukum, masyarakat, dan pembangunan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya, mengingat hukum sangat dipengaruhi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi hukum dalam pembangunan dan permasalahan pembangunan. Yang pertama, fungsi hukum dalam pembangunan. Fungsi hukum dalam pembangunan ada 4. Yang pertama, sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, sarana pembangunan. Yang ketiga, sarana penegak keadilan. Dan yang keempat, sarana pendidikan masyarakat. 5 kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu yang pertama, stabilitas. Yang kedua, dapat diramalkan. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, pengembangan profesi hukum sesuai dengan porsinya masing-masing. Pembangunan di bidang hukum dapat dilakukan dengan 3 jalan. Yang pertama, peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional. Yang kedua, menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum. Dan yang ketiga, pengangkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum. Materi yang ketiga yaitu budaya hukum. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum secara akademis. Budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat, namun akademisi menilai bahwa konsep budaya hukum sendiri tidak memiliki definisi yang pasti. Hukum dan budaya telah dikaji oleh beberapa tokoh-tokoh seperti Baron de Monterville dan F.S. Lewis. Bahasa Indonesia Roh Hukum yang terbit pada tahun 1948, di mana dia menuliskan bahwa hukum positif harus mengalami penyesuaian dengan geografis dan budaya masyarakat di tempat. Di Eropa abad ke-19, hukum dianggap sebagai sesuatu pencapaian budaya masyarakat yang mencetusnya, namun Frederick dalam konteks Jerman melihat hukum sebagai pencapaian budaya, di mana hukum tersebut representatif akan rakyat dari suatu negara atau prokes, tetapi hanya oleh segelintir elit yang membuat hukum tersebut. Budaya hukum nasional. Nikas berpandangan bahwa suatu budaya hukum memerlukan suatu kelompok yang relatif homogen. Salah satu metode penentu homogenitas ialah negara bangsa. Perbedaan antara suatu budaya hukum nasional dengan budaya hukum nasional lainnya yang biasanya menjadi budaya hukum populer. Budaya hukum dimaknai sebagai opini hukum, sementara budaya hukum populer dimaknai sebagai opini yang dibentuk oleh massa, norma, dan nilai-nilai yang dipegang oleh satu kelompok orang. Budaya hukum populer adalah suatu gagasan yang merupakan persinggungan antara budaya hukum dan budaya hukum populer.
dan dimaknai sebagai opini yang dibentuk oleh massa, norma, dan nilai-nilai terkait dengan orang-orang